Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. baik. Alhamdulillah Oke, baik, Pak. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, mungkin agak-agak keterlambatan sinyal ya. Jadi agak kurang kuat sinyalnya. Nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan saja ya, untuk kuliah hari ini dengan apa adanya. Ya. Jadi sedikit mereview materi kita minggu lalu. Kita sudah belajar membuat tombol animasi buka tutup. Nah, untuk minggu ini kita akan mencoba lagi membuat variasi dari tombol. Itu izinkan saya untuk membuka materi untuk kita belajar bareng-bareng lagi. Oke, di sini ya. Oke, mungkin share screen saya sudah kelihatan. Sudah, Pak. Oke, sudah agak lambat ya. Ya, mohon maaf untuk jaringan mungkin agak terlalu lambat. Responnya jadi agak kurang gimana gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita pelan-pelan saja. Oke, kita coba masuk ke pertama. Oke. Ternyata kalau nanti share-nya belum berpindah, tolong saya diinformasikan ya. Oke, kita ingatkan kembali, saya ingatkan kembali untuk capaian pembelajaran kita. Capaian pembelajaran kita itu, ya diharapkan mahasiswa akan mampu untuk menyusun, mengkombinasikan, dan membuktikan bahwa animasi multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Macromedia Flash dengan baik dan benar. Jadi Anda diminta nanti untuk menyusun, mengkombinasikan, dan membuktikan animasi multimedia pembelajaran interaktif dan menggunakannya dengan baik dan benar. Jadi bukan sembarangan desain segala macam. Jadi kita akan membuat desain-desain yang menarik. Nah, nanti di akhir sesi akan saya tunjukkan beberapa animasi yang pernah dibuat oleh kakak kelas Anda. Kebetulan saya juga yang menjadi pembimbingnya untuk membuat program animasi tersebut. Oke, nah, ini posisi tombol yang Anda harus siapkan ya, untuk belajar sedikit animasi tombol ini. Perhatikan posisi penempatan tombol ya. Kita akan membuat 3 tombol seperti pembahasan kita dari awal. Kita akan membuat animasi pergerakan 3 tombol. Karena kalau di Flash, Macromedia Flash ini, kita bisa membuat animasi pergerakan-pergerakan bebas, tidak kaku. Kita siapkan 3 tombol utama warna biru. Terus nanti kita juga siapkan 3 subtombol. Ya, nanti kita beri warna merah. Yang di subtombol ini akan kita coba sembunyikan. Nah, untuk menyembunyikan tombol merah ini, kita akan nanti ada masking ya. Istilahnya di Flash itu ada mask. Jadi kita buat warna hitam agar memperjelas pandangan kita bahwa ini untuk menutup. Masking ini di Flash itu fungsinya untuk menampilkan. Jadi kalau ada masking nanti kita bikin warna hitam, sama dia akan ketika objek menempatkan sama persis dengan masking dia akan ditampilkan, tapi di luar dari maskingnya dia akan disembunyikan. Oke, posisinya bisa Anda bayangkan seperti ini. Nanti ada tombol biru di sini. Ada 3 tombol biru. Di sini juga ada 3 tombol merah seperti ini. Ada maskingnya warna hitam. Ya. Nah, untuk ini catatan ya, tombol kuning ini nggak usah diperhatikan dulu ya, ini diabaikan saja. Ya. Saya sering menggunakan ini hanya untuk membuat perintah dia biar kembali ke step awal. Ini hanya difungsikan untuk agar posisinya kembali ke step awal, setelah nanti bisa dicek apakah dia bergerak kemana-mana, tapi untuk motifnya dia dikembalikan ke posisi awal, baru kita klik lagi. Oke, ini bayangan Anda dulu ya. Ada 3 tombol, biru, merah,
Ini kelihatan merah dan hitam. Oke. Kita lanjutkan. Nah, action script yang kita gunakan masih sangat sederhana, yaitu ada stop. Stop ini fungsinya untuk membuat animasi itu berhenti. Jadi di posisi mana animasi ini akan kita berhentikan. Di mana nanti posisi ini akan kita berhentikan. Selanjutnya, go to and play. Di mana kita memerintahkan tombol ini bergerak kemana. Animasinya digerakkan kemana. Atau dilanjutkan ke bagian apa. Nah, ini semua dua ini kita tempatkan nanti di layar. Di layar ya. Nah, ini posisinya di layar. Nah, on press ada go to and play. Nah, ini ditutup. Ini perintahnya untuk memerintahkan tombol ketika diklik dia akan menuju kemana dan menjalankan animasi di mana. Nanti yang tanda kurung ini nanti kita isikan angka-angka sesuai dengan frame yang kita butuhkan. Oke. Contohnya untuk mengisi perintah action script itu ada on, press, go to and play, 2. Maksudnya di sini ada 2 di sini. Kita memerintahkan tombol itu bergerak ke frame kedua. Frame kedua, di mana nanti tombol itu akan berpindah ke frame kedua, baru menjalankan animasi yang ada di sana. Kecuali di situ ada tulisan stop, dia akan berhenti. Sepanjang tidak ada tulisan stop nanti di layar, atau di frame-frame tertentu, dia tidak akan menjalankan animasi. Nah, di sini ada timeline. Nah, timeline ini tepat untuk membuat animasi. Ya, contohnya seperti ini ya. Nanti akan kita membuat seperti ini. Di sini ada kelihatan kecil huruf A kecil ini. Di sini penempatan yang stop tadi. Stop atau go to and play. Nah, jadi di sini bisa go to and stop, bisa go to and play, atau bisa stop, bisa play. Oke, tergantung kita mau seperti apa. Kalau dia stop, dia akan menuju kemana, dia stop di situ. Tapi kalau kita ingin kembali ke situ dan melanjutkan animasi, kita buat tujuannya play. Di go to and play atau play. Nah, ini yang abu-abu ini adalah penempatan dari setiap objek. Demikian juga yang ada ini dia ada perintah untuk menjalankan animasi, pergerakan. Jadi kita akan lihat satu-satu. Pergerakan ini seperti apa? Nah, masking tadi di sini ada masking M1, ada sub tombol 1. Ini ada maskingnya, ini ada sub tombol satunya. Demikian juga di sini ada ini kalau saya buat AS ini action script ya. Layar 11 ini hanya panduan saja, dikosongkan saja. Kalau perlu ya kita pakai, kalau enggak ya nanti kita abaikan sementara. Di sana ada T1, T2, T3, ada S1, S2, S3, dan masking 1, masking 2, masking 3. Jadi jumlah layar yang Anda perlukan seperti ini. Nanti ya ini hanya gambaran dulu, nanti kita akan praktekkan pelan-pelan. Animasi tombol, ini ada, kita akan mencoba mendemokan. Sampai sini kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Oke, kita akan coba ini ya. Kita coba melihat. Nah, ini sudah kelihatan? Atau belum muncul di layar Anda? Sudah, Pak. Sudah? Sudah terlihat. Sudah terlihat, Sudah Pak. terlihat. Nah, ciri-ciri button ya, nanti kita akan sebutnya tombol, button di flash itu namanya button. Jika dia tersentuh, dia akan kursornya berubah menjadi tangan, menunjuk. Gitu ya. Jadi berarti dia sudah aktif untuk tombolnya. Jadi dia sudah mengaktifkan tombol. Jadi kalau kita klik seperti ini, di sini muncul ya, muncul sub tombol. Begitu juga kita klik di sini, dia akan menyimpan tombol yang tadi dan memunculkan sub tombolnya. Demikian juga yang ketiga. Ini adalah klik standar ya, berurut. Bagaimana kalau kita ingin kembali ke tombol-tombol sebelumnya? Seperti ini. Jadi dimanapun tombol yang akan kita klik, dia punya animasi tersendiri. Jadi dia ada pergerakan-pergerakan, lompatan-lompatan, animasi itu bisa sempurna berjalan. Tidak tiba-tiba langsung berpindah tempat.
fungsi tombol kuning ini hanya contohnya begini ya, dia tiba-tiba hilang aja kembali ke posisi awal. Nah, seperti ini. Tidak ada pergerakan animasi. Karena ini tombol kuning ini hanya saya fungsikan untuk kembali ke frame 1. Jadi kalau saya klik di sini, saya klik di sini, dia akan kembali ke frame 1. Karena ini bukan dikondisikan untuk animasi ya, hanya kembali ke awal. Jadi kalau misalnya kita klik 3 seperti ini, 2, 1, dia ada animasi pergerakan buka tutup. Kalau misalnya animasi Anda tidak berjalan atau perintahnya salah atau keliru, bisa-bisa tombol itu diklik seperti ini. Misalnya saya klik ini kembali ke awal, tidak ada pergerakan animasi sama sekali. Jadi tiba-tiba hilang, muncul gitu. Tapi kalau kita ingin membuat animasi yang bagus, ya dimanapun tombol yang kita klik, dia memiliki animasi buka tutup. Oke, saya kira nanti ini akan kita contohkan ya. Ini hanya baru contoh sederhana. Kita akan nanti lihat step by step-nya seperti apa. Contoh aplikasi. Ini sudah masuk contoh aplikasi. Jadi sebelum masuk ke contoh aplikasi ini, saya akan kembali ke sini. Ini sudah kelihatan? Layar flash, makromedia flash saya di monitor sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini pergerakan animasi tadi ya. Jadi pergerakan animasi yang saya tunjukkan tadi, di sini ada frame by frame. Jadi kalau digerakkan, animasi itu akan kelihatan seperti ini. Nah, ini pergerakan-pergerakannya. Oke. Nah, contohnya di sini yang tadi ada huruf A kecil, ini A kecil ini penanda bahwa di sini ada saya selipkan beberapa action script. Contohnya ini, saya klik kanan, di sini kita beri action. Actionnya akan muncul stop. Seperti ini. Berarti dia di frame 1, saya memerintahkan animasi itu berhenti. Ya. Jadi saya memerintahkan animasi itu berhenti. Kita cek lagi. Di sini, action. Nah, di situ kok stop. Jadi saya memerintahkan animasi itu untuk berhenti. Jadi setiap kali ada stop, saya memerintahkan animasi itu berhenti. Contohnya kalau saya garis gini, dia menuju frame 2, bergerak, sampai di sini stop. Berhenti ya. Jadi animasinya benar-benar berhenti. Nah, jalan lagi, di sini kita cek actionnya. Di sini animasi juga berhenti. Jadi setiap kali ada stop, dia berhenti. Nah, kalau di sini, action, dan juga stop. Dia juga stop. Oke. Nah, di sini, apakah dia stop lagi? Oh, ternyata dia tidak stop. Tapi go to end frame 40. Nah, cara membacanya ini berarti kan dia diperintahkan kembali ke frame 40. Ya, ke frame 40. Jadi kita cek di sini, ya, mungkin di sini ada kecil kelihatannya 100.05 atau Anda lihat di sini 100.05. Dia dikembalikan ke frame 40. 40 itu di mana? Di sini. Jadi dari sini ya, dikembalikan ke frame 40. Jadi dia akan berjalan sampai ke stop di sini. Ya. Ada ya. Tutup. Nah, jadi dari 105, ya, kita coba lihat lagi. Go to end play ini, go to end play 40, dia memerintahkan animasi itu pergerakan kembali lagi ke frame 40. Jadi dari sini bukan stop ya, tapi kembalikan ke frame 40 di sini. Jadi dari 40 dia akan berjalan lagi karena kita cek di sini, walaupun ada tanda, tapi dia kosong, tidak ada perintah sama sekali. Jika tidak ada perintah, berarti dia dianggap play, aktif, kecuali stop. Kalau stop, dia langsung berhenti.
Jadi dia bergerak ke sini, dan di sini ada perintah enggak? Kita cek lagi. Di sini ada stop. Ya, di sini ada stop, berarti dia berhenti kembali di frame 50. Kita cek di sini. Apakah ada perintah? Oh, tidak. Kalau tidak, berarti dia maju ke sini. Selanjutnya dia di sini. Ada perintah lagi enggak? Ada perintah baru enggak di sini? Oh, dia go to and play 10. Berarti dia pindah ke frame 10. Frame 10 di sini. Di sini apakah ada perintah? Tidak, berarti dia play. Berjalan lagi sampai ke ada perintah stop. Stop, baru berhenti. Nah, demikian juga di sini. Dia kemana? Dia ada perintah go to and play 70. 70 dia berarti kembali ke sini. Ya, dan berjalan lagi sampai di sini dan stop. Inilah loncatan-loncatan animasi yang 3 tombol ini agar nanti pergerakannya bisa sempurna. Seperti ini. Oke. Dia akan berjalan sempurna seperti ini. Jadi kenapa di sini ada kosong, tidak ada animasi segala macam? Ini hanya sebagai pertanda bahwa klik 1, tombol 1 udah bergerak, perhatikan tombol biru sama merah. Tombol biru yang kedua bergerak naik, tombol merahnya turun. Nah, masking ini fungsinya hanya untuk menutup. Jadi kalau agar kelihatan animasinya kita gembok ya, kita gembok seperti ini, biar animasinya kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bergerak, ini berjalan ya, bergerak ke sini, stop. Nah, ini stop ya. Terus kita klik yang nomor 2, berarti kan menutup animasi yang pertama, menampilkan sub tombol yang kedua. Ya. Ini stop juga tadi ada di sini. Selanjutnya kita klik tombol yang ketiga, dia akan menutup sub tombol yang kedua, dan memunculkan animasi yang sub tombol yang ketiga. Nah, ini kalau kita mengkliknya berurut 1, 2, dan 3. Kan kadang ada tombol yang diklik acak ya, jadi nggak mesti 1, 2, 3, mungkin dari 2 dulu atau segala macam. Nah, kalau tombol 2 dulu yang dipencet, nah nanti kita akan membuat animasi-animasi seperti ini, lompatan-lompatan seperti ini. Contohnya, kita cek di tombol. Di tombol ini ada nggak disertakan action script? Kita cek klik kanan action. Oh, ternyata ada on press go to and play 2. Ya, on press go to and play 2. Nah, go to and play 2 berarti tombol ini ketika diklik, dia berpindah ke frame kedua. Ini ya. Di sini frame 1 sama frame 2 tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Karena dia memang sama. Nah, tapi di di frame kedua ini tidak ada perintah stop. Ya, tidak ada perintah stop. Nah, kosong. Jadi dianggap play. Jadi dia berjalan. Bergeraklah animasinya sampai di sini. Nah, ini ya. Ada tombol di sini. Jadi muncullah sub tombol 1. Nah, selanjutnya kita klik tombol kedua. Ini kita lihat actionnya itu di mana. Berarti dia on press go to and play 21. 21 itu di mana? Oh, ternyata di sampingnya. Berarti dia bergerak. Ketika kita klik yang kedua, animasi bergerak. Seperti ini. Dan di sini stop lagi. Nah, di sini yang kita klik yang ketiga. Yang ketiga actionnya mana? Go to and play 51. 51 di mana? Oh, ternyata di sebelahnya. Berarti dia bergerak. Seperti itu ya. Ini kalau dia diklik berurutan. Nah, jika kita klik kembali 1, ini, apakah posisi sini sudah kita tempatkan action script? Kita lihat
Di sini actionnya on press, go to end play 135. Ya, 135. Jadi posisi di sini, kalau kita klik tombol 1, dia akan menuju 135. 135 itu di mana? Di sini. Ya, kita lihat di atas. Nah, tadi kan posisinya di sini ya, terakhir ya. Sama 135 sama enggak? Oh, ternyata sama posisinya. Tidak ada berubah sama sekali. Tetapi animasinya agak sedikit berubah. Dia nutup, untuk menutup sub tombol yang ketiga, kita lihat perintahnya di sini di mana? Actionnya. Go to end play 2. Berarti dia dipindahkan ke frame kedua. Ini ya. Frame kedua jadi dipindahkan. Apakah sama dengan di sini? Oh, sama. Karena dia posisinya sama. Baru dianimasikan dia membuka yang pertama dan stop kembali. Nah, ini kondisinya. Jadi dia ada pergerakan animasi yang rapi, tidak langsung tiba-tiba nutup muncul. Nah, kita kembalikan ke sini lagi. Nah, jika diklik yang nomor 2, itu tadi kan nomor 1. Sekarang diklik yang nomor 2. Kita klik kanan, di sini action, go to play 85. 85 di mana? Oh, ternyata di sini. Di sini kita klik di sini, baru dia berjalan, menutup kembali sub, dan dia turun. Karena kita klik yang kedua berarti memunculkan sub tombol yang kedua. Nah, posisi seperti ini kita cek di sini. Action, go to end play 40. 40, berarti dia kemana? Ke 40. Oh, ternyata di sini. 40 dia memunculkan sub tombol kedua. Jadi apakah formasi seperti ini sudah mencukupi semua untuk tombol acak? Ternyata sudah. Ya, jadi dimanapun andai kata di sini Anda klik, kita sudah punya action go to play 110. Berarti dari sini 110 di mana? Oh, di sini. Apakah posisi 50 sama 110 sama? Kita cek. Oh, sama, karena tidak ada perubahan sama sekali. Dia akan mengaktifkan kembali. Dan sini kembali kemana? Kita cek kembali. Actionnya ke frame 10, kembali ke frame 10, posisi sama, dan memunculkan frame 1. Jadi intinya untuk membuat tombol 3 ini, kita selesaikan dulu animasi pergerakan standar, berurut, sampai selesai. Setelah itu tombol acaknya kita hanya menyesuaikan. Posisi yang ini sudah ada belum? Oh, sudah, berarti kita kembalikan ke situ. Begitu seterusnya. Jadi kalau ini di run, Ctrl Enter, seperti tadi, kita akan menemukan tombol yang manapun kita klik, dia memiliki gerakan animasi yang tidak tiba-tiba muncul, tapi punya pergerakan yang berurut, gitu ya. Jadi ada pergerakan animasi buka tutup. Oke, sebelum saya melanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Siapa? Robin. Gimana Robin? Ya, Pak. Ya. Apakah jika kita memberikan action script, semisal action script stop pada layar AS frame 20 berpengaruh pada layar-layar di bawahnya? Dalam artian apakah layar di bawahnya seperti T1, M1, S1 dan bawahnya di frame yang sama juga akan mendapatkan perintah stop juga, Pak? Jika kita memberikan perintah action script stop pada layar AS seperti itu. Oke, ini ya, Robin, terima kasih buat pertanyaannya, pertanyaan yang bagus sekali. Jika action script diletakkan di layar, ini ya, layar ini, berarti semuanya ke bawah, mau sampai berapapun ke bawah layar yang kita gunakan, kalau dia ketemu di sini stop, semua akan stop, karena yang namanya ini adalah animasi berjalan. Jadi ketika dia ketemu stop, ya semua akan stop. Karena kita menggunakannya di sini.
Gitu. Nah, beda dengan yang di tombol. Nah, kalau tombol ini actionnya kan dia sini kok cuma ada stop ya. Di sini nah, actionnya kan seperti ini, on press go to MP 21. Dia memang diperintahkan untuk bergerak gitu loh. Untuk bergerak kemana? Ke 21 yang tidak ada perintah stopnya. Jadi misalnya saya tahan di sini ya. Misalnya saya tahan di sini. Posisi seperti ini ya. Ini Anda perhatikan ya. Jadi kita tes di sini, ini bergerak. Nanti ketika di posisi seperti ini, saya klik yang nomor 2, tombol kedua, seharusnya kan dia sampai ke sini. Tapi saya tahan di sini menggunakan stop. Ya, saya tambahin di sini pakai stop. Seperti ini ya. Jadi di sini sudah ada perintah stop. Oke, kita jalankan. Nah, jadi 1, jalan normal, kita klik yang kedua. Dia tidak muncul sama sekali, tidak muncul sama sub tombolnya. Kenapa? Karena di sini ada perintah stop. Jadi semua akan berhenti. Ya. Begitu, Robin? Ya Pak, terima kasih atas penjelasan yang bisa saya pahami. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Di sini actionnya saya hilangkan dulu ya. Karena ini tidak selayaknya ada stop di sini karena kita butuhkan animasi berjalan selanjutnya. Oke, mungkin yang lain mau bertanya silahkan. Kira cukup jelas karena ini masih sangat sederhana sekali ya. 3 tombol. Animasi 3 tombol. Ini sederhana sekali. Oke. Selain Robin tidak ada mau ditanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, oke, saya akan masuk dulu dan kita kembali ke materi. Nah, di sini kita ada demo media pembelajaran interaktif. Nah, kita masih langsung melihat animasi 3 tombol ya. Nah, di sini tadi yang saya gambarkan, yang dijelaskan itu adalah animasi standar ya, masih berupa kotak-kotak saja belum modif. Nanti kita juga bisa menambahkan program agar tombol itu bisa buka tutup seperti ini. Buka tutup, ataupun seperti ini, bisa naik turun seperti ini animasi-animasi tombol, ya, variasi-variasi tombol, termasuk ini. Nah, kalau ini diklik, nah, dia masuk topologi bus, ini ya, topologi bus, terus perhatikan pergerakan ini ya, pergerakan layar, ini. Nah, pergerakan layarnya akan bergerak, dan pergerakannya tidak mesti harus dari samping kiri kanan, bisa juga nanti dari atas ke bawah, nah, seperti ini. Juga sama, gitu kan, seperti ini, ring seperti ini, dan kita bisa membuat animasi-animasi seperti ini. Jadi ini fungsinya 3 tombol ini, kenapa dibuat ada animasi-animasi tombol seperti ini. Ini juga terkadang kita kaitkan kepada layar yang karena layarnya sempit, jadi kita akalin dengan masking. Jadi ini juga ada masking di sini, hitam di sini. Jadi ketika layarnya di belakang ini saya geser dari belakang, layarnya ini kelihatan pergeseran ya, pergeseran layar dari kanan kiri atau nyamping segala macam. Jadi dia bisa menampilkan. Jadi yang mana yang masuk ke frame dari masking itu dia akan ditampilkan. Di luar dari maskingnya dia tidak ditampilkan. Jadi di secara harfiahnya di belakang ini semua layar. Tapi hanya karena yang ditampilkan saja yang di maskingnya yang muncul, dia hasilnya seperti ini. Jadi ini salah satu teknik membuat layar presentasi Anda semakin menarik. Mungkin kalau Anda masih menggunakan PowerPoint seperti saya tadi untuk presentasi, ya itu masih terlalu kaku ya. Walaupun kadang kita bisa membuat tombol-tombol juga di PowerPoint, tapi tidak selincah di Macromedia Flash seperti itu. Karena media pembelajaran sudah saya tunjukkan, jadi yang kita pelajarin tadi juga ada fungsinya ya, bukan hanya sebatas Anda membuat animasi-animasi segala macam. Tadi ini sudah saya tunjukkan, ini loh, memang kita bisa buat seperti ini di ini. Jadi kalau Anda memang satu saat mendalamin seperti ini, ya mungkin ada perusahaan ingin presentasi apa segala macam,
Anda bisa menggunakan kemampuan ini untuk membuat presentasi, dan ini semua berbayar. Ya, biasanya kan kalau mahasiswa itu kalau disuruh mengerjakan sebuah proyek dikasih uang kan senang gitu. Mungkin selanjutnya ini ada tugas Anda nanti sebagai bahan evaluasi, bahan belajar Anda. Ya, karena tadi 3 tombol itu sudah terlalu gampang dan saya sudah tunjukkan semua langkah-langkahnya segala macam, agar Anda bisa belajar lebih lagi dan bisa lebih memahami. Jadi saya kasih tugas, buatlah animasi pergerakan, animasi 5 tombol ya. Jadi tidak tanggung-tanggung, langsung 5 tombol dan 5 subtombol seperti ini. Nah, ini nanti Anda buat animasi seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi sudah ada sebagian yang terbuka. Oke, 5 aja bisa ya. Nanti ya kalau memang Anda merasa, oh gampang Pak, 5 bisa saya tambahin. Gimana kira-kira? Mau 5 atau 6? Atau mau 8 sekalian? Ya, nanti ini juga bisa kita kombinasikan. Oke, ini tugas Anda ya. Tugas Anda membuat animasi-animasi 5 tombol. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini saya stop. Cukup, Pak. Stop share dulu. Oke. Bagaimana? Robin aman untuk tugas? Manuel, Siti, yang ladies-ladies ini biasanya kan masih bingung-bingung, masih gimana gitu. Tidak masalah, nanti kalau ada pertemuan-pertemuan ya di kampus, Anda bisa hadir, bisa nanya ke saya atau bisa ditanya di grup ya, di grup WhatsApp. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira begitu saja. Sekian, terima kasih. Tetap semangat buat Anda. Ya, sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. See you next time. See you.